Dasar orang kampung. Lihat pakaiannya. Norak seperti ondel-ondel. Itu adalah hinaan kejam calon mertua pada ibuku di depan 200 tamu. Mereka pikir aku akan diam. Mereka salah. Saat itu juga, kubatalkan pernikahan. Dan aku bersumpah, aku akan membuat keluarga sombong itu bersujud di kaki, ondel-ondel, yang mereka hina. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Gedung pernikahan itu bermandikan cahaya kristal. Tepat 200 tamu undangan, semuanya dari kalangan atas, memenuhi aula utama yang beraroma mawar putih. Ini adalah puncak dari segalanya bagi Elisa. Pernikahannya dengan Zidane, pria yang ia yakini sebagai cinta sejatinya, putra dari keluarga Rahardian yang terpandang. Elisa berdiri di atas pelaminan. Gaun pengantinnya yang berwarna putih gading tampak begitu anggun, serasi dengan hijab pengantin modern yang membingkai wajahnya. Di sampingnya, Zidane tampak gagah dengan setelan jas mahal. Akad nikah telah selesai 2 jam lalu, berjalan lancar dan hikmat. Kini, di acara resepsi, semua tampak sempurna. Elisa melirik ke arah ibunya, Ibu Diah, yang duduk di barisan keluarga. Jantung Elisa terasa hangat. Ibunya adalah alasan ia bekerja begitu keras. Ibu Diah adalah wanita sederhana yang membesarkannya seorang diri dengan usaha catering kecil-kecilan di kampung halaman mereka. Hari ini, melihat ibunya di sini, di pesta semegah ini, adalah impian Elisa. Ibu Diah mengenakan kebaya tradisional berwarna biru lembut, kain batik yang dipakainya adalah kain tulis warisan neneknya. Itu adalah pakaian terbaik yang dimiliki ibunya, dan di mata Elisa, ibunya adalah wanita tercantik di ruangan itu. Di seberang ruangan, Ibu Rahayu, Ibu Zidane, duduk seperti seorang ratu. Gaunnya berkilauan penuh payet, perhiasan di leher dan lengannya menyilaukan mata. Sejak awal, Elisa tahu Ibu Rahayu tidak pernah benar-benar menyukainya. Ia dianggap tidak selevel. Elisa mengira, dengan pernikahan ini, dengan cinta Zidane, sikap itu akan luluh. Ia salah besar. Acara memasuki prosesi, sungkeman, dan pemberian restu. Pembawa acara memanggil kedua orang tua untuk naik ke pelaminan. Ibu Diah berdiri, tampak sedikit gugup melihat kemegahan panggung. Ia berjalan perlahan, tangannya menggenggam tas tangan kecil dengan erat. Saat Ibu Diah mulai menaiki tangga pelaminan, Ibu Rahayu tiba-tiba berdiri. Wanita itu berjalan cepat ke arah pembawa acara dan merebut mikrofon dari tangannya. Musik yang lembut tiba-tiba berhenti. Aula menjadi hening. Semua mata tertuju pada Ibu Rahayu, yang kini berdiri di tengah panggung, menatap lurus ke arah Ibu Diah yang berhenti di anak tangga terakhir. Selamat malam, para tamu undangan yang terhormat, suara Ibu Rahayu menggelegar, penuh percaya diri yang angkuh. Hari ini adalah hari bahagia putra saya, Zidane. Tentu saja, sebagai seorang ibu, saya ingin semua yang terbaik untuknya. Ia berhenti sejenak, senyum sinis tersungging di bibirnya. Ia mengangkat tangannya yang penuh cincin berlian, dan menunjuk langsung ke arah Ibu Diah. Tapi saya tidak menyangka, lanjutnya, suaranya kini penuh nada cemooh yang kental. Bahwa di acara semewah ini, kita kedatangan tamu yang sangat unik. Elisa merasakan darahnya mulai mendingin. Zidane di sampingnya tampak bingung, namun tidak bergerak. Lihat, kata Ibu Rahayu lagi, lebih keras. Lihat baik-baik, semuanya. Ibu Diah membeku. Ia menatap Ibu Rahayu, bingung dan takut. Dasar orang kampung. Ibu Rahayu berteriak. Lihat pakaiannya. Norak, seperti ondel-ondel kampung. Tawa meledak dari mulut Ibu Rahayu. Tawa yang keras, puas, dan sangat kejam. Tawa itu menggema di seluruh aula yang hening. Elisa terpaku. Waktu seolah berhenti. Hinaan itu menusuk langsung ke jantungnya. Ia melihat ke arah ibunya. Ibu Dia hanya terdiam, wajahnya pucat pasi. Tapi yang lebih menghancurkan Elisa adalah apa yang terjadi selanjutnya. Zidane, pria yang baru saja mengucap janji sehidup semati dengannya, terkekeh. Awalnya pelan, lalu saat melihat tawa ibunya, ia ikut tertawa. Puas. Tertawa bersama ibunya. Kemudian, seperti paduan suara yang mengerikan, seluruh keluarga besar Zidane yang duduk di meja VIP ikut tertawa. Mereka menertawakan Ibu Diah, menertawakan kebaya sederhananya, menertawakan asal-usulnya. Di tengah riuh tawa itu, Ibu Diah menatap Elisa. Mata ibunya berkaca-kaca, menahan tangis yang luar biasa. Tapi tatapan itu menyiratkan satu hal.
Sabar, nak. Jangan dirusak acaramu. Ibu tidak apa-apa. Ibu tidak apa-apa? Elisa merasakan amarah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Amarah yang dingin dan tajam. Ibunya, wanita paling mulia yang ia kenal, baru saja diinjak-injak harga dirinya di depan 200 orang. Dan pria di sampingnya, suaminya, ikut menertawakannya. Tidak, desis Elisa. Ia tidak peduli lagi dengan pesta. Ia tidak peduli dengan reputasi. Ia tidak peduli dengan Zidane. Dengan gerakan cepat, Elisa melepaskan genggaman tangan Zidane. Ia membuka kerudung pengantinnya, menyisakan hijabnya yang rapi. Ia mencopot kalung berlian di lehernya dan membantingnya ke lantai. Ia menarik cincin kawin yang baru beberapa jam tersemat di jarinya dan melemparkannya ke wajah Zidane. Elisa, apa yang kamu lakukan? Pekik Zidane, tawanya langsung hilang. Ibu Rahayu berhenti tertawa, wajahnya kaget. Elisa berjalan ke depan, mengambil mikrofon lain dari pembawa acara yang gemetaran. Aula seketika hening total. Tawa tadi lenyap, digantikan ketegangan yang pekat. Elisa menatap lurus ke arah Ibu Rahayu, lalu ke Zidane. Suaranya, diperkuat oleh pengeras suara, terdengar jelas dan mantap. Tidak ada getaran tangis, hanya ada kemarahan yang membara. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di pesta yang meriah ini, ucap Elisa. Suaranya bergema. Dan terima kasih khusus untuk Ibu Rahayu, yang sudah memberikan hiburan yang sangat luar biasa. Ibu Rahayu tampak murka. Beraninya kamu? Saya? Potong Elisa. Anda yang berani menghina ibu saya di depan semua orang. Ia berbalik menghadap 200 tamu. Saya kira hari ini saya menikah dengan seorang pria. Ternyata saya salah. Saya menikah dengan anak laki-laki manja yang bahkan tidak punya tulang punggung untuk membela istrinya, atau sekadar menghormati ibu mertuanya. Ia menatap Zidane. Dan kamu, katanya, menunjuk Zidane. Kamu ikut tertawa. Kamu dan seluruh keluargamu menertawakan ibuku. Detik ini juga, Elisa menarik napas panjang. Pernikahan ini saya batalkan. Hening. Hening yang begitu pekat sampai suara jarum jatuh pun akan terdengar. 200 pasang mata menatap Elisa, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Pernikahan dibatalkan. Di atas pelaminan. Di tengah resepsi. Ibu Diah terisak pelan di anak tangga, bahunya berguncang. Reaksi pertama datang dari Ibu Rahayu. Wajahnya yang tadi terkejut, kini berubah merah padam karena amarah. Ini adalah penghinaan terbesar bagi keluarganya. Dasar anak tidak tahu diuntung. Ibu Rahayu menjerit, suaranya melengking. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu mempermalukan keluarga saya di depan semua orang. Kamu hanya anak orang kampung yang beruntung dipungut oleh anak saya. Zidane akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Dia tidak marah. Dia panik. Elisa, sayang, jangan bercanda. Ini tidak lucu. Ayo, minta maaf sama ibu. Minta maaf. Zidane melangkah maju dan mencoba meraih lengan Elisa. Elisa menepis tangan Zidane dengan kasar. Begitu keras hingga Zidane terhuyung mundur. Bercanda? Desis Elisa, matanya menatap Zidane dengan tajam. Kamu pikir ini lelucon? Kamu pikir ibuku yang sedang menangis di sana itu lucu? Elisa melangkah turun dari pelaminan. Ia tidak lagi peduli pada gaunnya yang mahal. Ia berjalan lurus menghampiri ibunya. Ia berlutut di depan Ibu Diah, mengabaikan tatapan ratusan tamu. Ia memegang tangan ibunya yang dingin dan gemetar. Bu, kata Elisa lembut, menghapus air mata di pipi ibunya. Ayo kita pulang. Tempat kita bukan di sini. Kita tidak pantas berada di antara orang-orang ini. Ibu Diah menatap putrinya, air matanya mengalir deras. Tapi, nak pernikahanmu? Tidak ada pernikahan, Bu, kata Elisa tegas. Tidak ada pernikahan yang layak dibangun di atas air mata dan penghinaan ibu. Ayo berdiri. Elisa membantu ibunya berdiri. Dengan satu tangan merangkul ibunya, Elisa berbalik. Ia menatap Zidane dan Ibu Rahayu yang masih membatu di atas panggung. Keluarga? Elisa tertawa sinis, suaranya kembali terdengar lewat mikrofon yang masih menyala di dekat pembawa acara. Anda bilang saya mempermalukan keluarga Anda, Bu Rahayu? Keluarga macam apa yang menjadikan penghinaan sebagai bahan tertawaan? Elisa menatap Zidane. Pria itu tampak pucat dan bingung. Otaknya tidak mampu memproses situasi. Dan kamu, Zidane, lanjut Elisa. Kamu kira siapa yang membuat keluargamu kaya? Kamu pikir siapa yang mengerjakan semua proposal proyek besar di perusahaanmu itu? Kamu pikir semua investor itu datang karena wajah tampanmu?
Zidane terbelalak. Dia tahu apa maksud Elisa. Tapi dia tidak pernah menyangka Elisa akan mengatakannya di depan umum. Selama 3 tahun terakhir, Elisa lah yang menjadi otak di balik kesuksesan perusahaan Zidane. Elisa, dengan kecerdasannya di bidang strategi bisnis dan keuangan, bekerja di balik layar tanpa nama. Ia membuat Zidane, yang sebenarnya tidak terlalu kompeten, tampak seperti seorang jenius bisnis. Elisa melakukannya atas nama cinta. Cinta yang ternyata buta. "Kamu bukan apa-apa tanpaku, Zidane," kata Elisa. Kata-katanya bagaikan tamparan keras di wajah Zidane. "Kamu hanya cangkang kosong yang dikendalikan ibumu." Zidane ingin membantah, tapi lidahnya keluh. Dia tahu, semua yang dikatakan Elisa adalah kebenaran. "Ayo, Bu," ajak Elisa. Ia menggandeng ibunya, berjalan melewati lorong di antara meja-meja tamu. Gaun pengantinnya yang indah kini terasa seperti kostum konyol. Hijabnya masih terpasang rapi, menjadi satu-satunya pelindung harga dirinya yang tersisa. Para tamu menyingkir, memberi jalan, berbisik-bisik. Ada yang menatap kasihan, ada yang mencibir, ada yang kagum dengan keberaniannya. Elisa tidak peduli. Fokusnya hanya satu, membawa ibunya pergi dari neraka ini. Mereka hampir sampai di pintu keluar aula yang megah. "Elisa, berhenti!" teriak Zidane, akhirnya menemukan suaranya. Dia berlari menyusul, wajahnya penuh kepanikan. "Jangan lakukan ini. Pikirkan reputasi kita. Pikirkan uang yang sudah dihabiskan." "Tamu." Elisa berhenti tepat di ambang pintu. Ia tidak berbalik. "Reputasi," ulangnya. "Reputasiku sudah hancur saat aku setuju menikah dengan pria lemah sepertimu. Reputasi ibuku sudah kau hancurkan saat kau ikut tertawa." Ia akhirnya berbalik, menatap Zidane dan Ibu Rahayu yang kini berdiri beberapa meter di belakangnya. Aula itu masih dipenuhi tamu yang menjadi saksi bisu. "Kalian suka pesta ini?" tanya Elisa, suaranya tenang namun mematikan. "Kalian suka semua kemewahan ini? Makanan mahal? Dekorasi impor?" Ibu Rahayu mendengus. "Tentu saja. Ini standar kami. Sesuatu yang orang kampung sepertimu tidak akan mengerti." Elisa tersenyum tipis. Senyum yang membuat Zidane merinding. "Baik. Nikmati saja pestanya," kata Elisa. "Nikmati setiap hidangan penutupnya. Karena mulai besok," ia menatap Zidane lekat-lekat, "kalian tidak akan pernah bisa membayar tagihan gedung ini sekalipun." Zidane membeku. Apa maksudmu?" "Kamu akan tahu besok," kata Elisa. "Kalian berdua," ia menatap Ibu Rahayu yang sombong, "pastikan kalian menikmati malam terakhir kalian sebagai orang kaya." Elisa berbalik. Ia mendorong pintu besar itu hingga terbuka, dan menggandeng ibunya keluar dari gedung itu, meninggalkan Zidane yang pucat pasi, Ibu Rahayu yang bingung, dan 200 tamu yang ternganga. Pesta pernikahan termahal tahun itu baru saja berubah menjadi bencana terbesar. Dan bagi Elisa, ini baru permulaan. Elisa dan Ibu Diah tiba di rumah kontrakan mereka yang sederhana menjelang subuh. Mereka pulang menumpang taksi online, masih mengenakan pakaian pesta yang kini terasa salah tempat di gang sempit itu. Gaun pengantin Elisa yang mahal terseret di lantai semen yang dingin saat ia membuka pintu. Rumah kecil dengan 2 kamar itu terasa begitu sunyi. Kontras dengan kemegahan dan kebisingan aula pernikahan yang mereka tinggalkan. Ibu Diah tidak berbicara sepanjang perjalanan pulang. Tapi begitu pintu ditutup, tubuhnya luruh. Ia duduk di kursi ruang tamu yang terbuat dari rotan, dan tangis yang ditahannya sejak tadi akhirnya pecah. Bukan tangisan keras, tapi tangisan pelan yang memilukan. Bahunya berguncang hebat. "Maafkan Ibu, Nak," isaknya, wajahnya ditutupi kedua telapak tangan. "Gara-gara Ibu, gara-gara pakaian Ibu, pernikahanmu hancur. Harusnya Ibu tidak usah datang. Harusnya Ibu." Elisa segera berlutut di depan ibunya. Ia melepas sisa-sisa hiasan di hijabnya dan menaruhnya di meja. Ia memegang tangan ibunya yang keriput dan dingin. "Ibu," panggil Elisa, suaranya lembut namun kokoh. "Lihat Elisa." Ibu Diah perlahan menurunkan tangannya. Matanya bengkak dan merah. "Ini bukan salah Ibu," kata Elisa tegas. "Jangan pernah berpikir ini salah Ibu. Ibu adalah wanita paling terhormat yang Elisa kenal. Kebaya yang Ibu pakai adalah kebaya terindah di dunia, karena Ibu yang memakainya. Yang salah adalah mereka. Mereka yang busuk hatinya. Mereka yang tidak punya adab. Tapi pernikahanmu, Nak? Itu bukan pernikahan, Bu," potong Elisa. "Itu kesalahan." Dan Elisa bersyukur Allah menunjukkan wajah asli mereka sekarang, sebelum semuanya terlambat.
Sebelum Elisa terikat seumur hidup dengan pria lemah dan keluarga sombong itu. Elisa membantu ibunya berdiri dan memapahnya ke kamar. Ia menyelimuti ibunya, memberinya segelas air hangat. Sekarang ibu istirahat. Tenangkan hati ibu. Elisa janji, mereka akan membayar setiap tetes air mata ibu hari ini. Elisa janji, mereka akan belajar apa artinya menghormati orang lain. Ibu dia akhirnya terlelap dalam kelelahan emosional. Tapi Elisa tidak bisa tidur. Matahari pagi mulai mengintip dari celah gorden. Kemarahannya semalam telah mendingin, berubah menjadi sesuatu yang lebih fokus dan lebih berbahaya, ketetapan hati. Ini adalah besoknya. Elisa berjalan ke meja kerjanya yang kecil di sudut ruang tamu. Ia membuka laptop tuanya. Laptop inilah saksi bisu bagaimana ia membangun kerajaan bisnis Zidane dari nol. Selama 3 tahun, Zidane menjual citra. Anak muda, tampan, dari keluarga Rahardian, seorang CEO visioner. Tapi Zidane hanyalah fasad, boneka pajangan. Otaknya adalah Elisa. Elisalah yang menyusun setiap rencana bisnis. Elisalah yang membuat model keuangan yang rumit, hingga membuat para investor terkesan. Elisalah yang menulis setiap baris email negosiasi, yang kemudian tinggal disalin tempel oleh Zidane. Elisa melakukannya karena cinta. Ia pikir ia sedang membangun masa depan mereka. Ia tidak pernah meminta namanya muncul. Ia puas melihat Zidane dipuji, karena ia pikir kesuksesan Zidane adalah kesuksesan mereka berdua. Zidane dan Ibu Rahayu menikmati hasilnya. Rumah mewah, mobil sport, perhiasan mahal. Sementara Elisa tetap tinggal di kontrakan sederhana, menabung untuk ibunya. Mereka mengira Elisa bodoh. Mereka mengira cinta membuatnya buta. Mereka salah. Elisa melihat semuanya. Dan ia menyimpan semuanya. Jarinya mulai menari di atas keyboard. Gerakannya cepat dan presisi. Pertama, Elisa membuka emailnya. Ia membuat draft email baru. Penerimanya adalah Tuan Handoko, pemimpin konsorsium investor untuk proyek terbesar mereka yang akan datang, proyek Menara Sentosa, sebuah proyek senilai 500 miliar rupiah. Dengan hormat, Tuan Handoko, tulisnya. Saya menulis surat ini atas nama saya pribadi, Elisa Putriani, analis strategi dan keuangan yang menyusun seluruh studi kelayakan, model proyeksi laba, dan proposal investasi untuk proyek Menara Sentosa yang diajukan atas nama PT Rahardian Jaya. Ia berhenti, menarik napas. Ia melanjutkan. Dikarenakan adanya perbedaan etika yang tidak dapat didamaikan dan penyalahgunaan kepercayaan yang fundamental, saya secara resmi menarik seluruh proposal, model keuangan, dan data intelektual saya dari proyek ini, efektif seketika. Semua proyeksi yang telah dipresentasikan oleh Zidane Rahardian kepada Anda didasarkan pada perhitungan eksklusif milik saya. Tanpa partisipasi saya, data tersebut tidak valid. Saya tidak bisa lagi menjamin keberhasilan proyek di bawah manajemen yang tidak jujur. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Ia melampirkan beberapa berkas yang membuktikan bahwa model itu adalah ciptaan orisinalnya. Ia menekan tombol, kirim. 1. Selesai. Kedua, bank. Perusahaan Zidane beroperasi menggunakan pinjaman modal kerja yang sangat besar dari Bank Mandiri. Ibu Rahayu memang menjaminkan rumah mewah mereka, tapi itu tidak cukup. Bank baru menyetujui pinjaman puluhan miliar itu setelah Elisa turun tangan. Elisalah yang menyajikan rencana bisnisnya kepada Dewan Kredit. Dan yang lebih penting, Elisa ikut menjaminkan portofolio investasi pribadi miliknya, hasil kerja kerasnya sebelum bertemu Zidane, sebagai penjamin sekunder. Elisa membuka aplikasi perbankannya, lalu mengirim email resmi ke manajer akun prioritasnya. Perihal penarikan jaminan pribadi dan laporan pelanggaran klausul pinjaman. YTH. Bapak Manajer, tulisnya. Saya, Elisa Putriani, dengan ini secara resmi menarik seluruh jaminan pribadi saya, nomor polis, XXX, atas nama pinjaman PT Rahardian Jaya. Penarikan ini didasarkan pada bukti kuat, adanya pelanggaran klausul penggunaan dana oleh debitur. Dana pinjaman yang seharusnya digunakan untuk operasional proyek, terbukti telah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi keluarga Rahardian, termasuk biaya pernikahan yang sangat mewah dan pembelian barang-barang mewah yang tidak terkait dengan bisnis. Elisa melampirkan bukti transfer dan catatan kartu kredit perusahaan yang selama ini ia arsipkan dengan rapi. Saya meminta bank untuk segera membekukan sisa pinjaman dan melakukan audit investigasi. Saya tidak lagi bertanggung jawab atas kredit macet yang mungkin terjadi akibat salah urus ini. Ia menekan tombol, kirim. 2. Selesai. Terakhir, pukulan pamungkas. Ibu Rahayu sangat suka menggunakan uang perusahaan. Menggesek kartu kredit perusahaan untuk belanja tas bermerek, berlibur,
atau sekadar makan cantik. Zidane pun sama. Mereka mencatatnya sebagai biaya representasi atau biaya entertainment klien. Elisa tahu itu semua bohong. Itu adalah penggelapan. Selama setahun terakhir, Elisa diam-diam telah mengumpulkan buktinya. Setiap struk yang janggal, setiap tagihan yang tidak masuk akal, ia kumpulkan dalam satu folder terenkripsi. Ia menyusun sebuah email. Kali ini, ia mengirimkannya dari alamat email anonim yang sudah ia siapkan. Penerimanya adalah 3 orang. Dewan Komisaris Independen PT Rahardian Jaya, Kantor Pajak Wilayah Jakarta Selatan, dan firma audit eksternal ternama, PricewaterhouseCoopers. Judulnya, Laporan Pelapor Dugaan Penipuan dan Penggelapan Pajak di PT Rahardian Jaya. Isinya singkat. Hanya sebuah pengantar yang menyatakan keprihatinan sebagai karyawan internal atas praktik curang manajemen, diikuti dengan lampiran file zip sebesar 50 megabita. Di dalamnya ada ratusan dokumen, laporan bank yang dimanipulasi, tagihan palsu, dan perbandingan antara pengeluaran pribadi keluarga Rahardian dengan apa yang mereka laporkan sebagai biaya operasional. Jari Elisa melayang di atas tombol, kirim. Ia teringat wajah ibunya yang menangis. Ia teringat tawa Zidane yang puas. Ia teringat hinaan, ondel-ondel kampung. Dia menekan tombol itu dengan keras. 3 selesai. Elisa menutup laptopnya. Suara azan subuh kini terdengar jelas. Ia merasakan beban yang sangat berat terangkat dari bahunya. Bukan beban cinta, tapi beban kepura-puraan. Ia bangkit, berjalan ke dapur. Ia mendengar ibunya bergerak di kamar. "Bu," panggil Elisa, suaranya kini tenang dan ringan. "Sudah selesai. Mari kita buat sarapan." Elisa kangen bubur ayam buatan ibu. Di luar, pagi baru saja dimulai. Tapi bagi keluarga Rahardian, malam paling gelap dalam hidup mereka baru saja akan tiba. Di rumah mewah keluarga Rahardian, pagi datang dengan rasa pening dan amarah yang meluap. Ibu Rahayu tidak tidur semalaman. Wajahnya yang biasanya terawat sempurna kini tampak kuyu dan bengkak. Sisa-sisa riasan semalam luntur berantakan. Ia mondar-mandir di ruang keluarga yang luas. Gaun pestanya yang mahal telah ia lempar begitu saja di lantai. Memalukan. Benar-benar memalukan. Teriaknya entah kepada siapa. Anak kampung itu. Dia pikir dia siapa? Berani-beraninya dia menghina kita. Di depan semua orang. Di depan kolega bisnis kita. Hancur. Hancur reputasi keluarga kita. Zidane baru saja turun dari kamarnya. Kepalanya berdenyut sakit, efek minum terlalu banyak semalam untuk menutupi rasa malunya. Dia masih mengenakan kemeja pestanya yang sudah kusut. "Sudahlah, Bu. Jangan teriak-teriak," kata Zidane lesu, memijat pelipisnya. Paling juga Elisa cuma emosi sesaat. Nanti kalau sudah tenang, dia pasti kembali. Dia itu cinta mati sama Zidane. Ibu tahu sendiri, dia tidak bisa hidup tanpa Zidane. Ibu Rahayu berhenti mondar-mandir. Ia menatap putranya dengan garang. "Cinta mati? Kamu lihat apa yang dia lakukan semalam? Dia melempar cincin ke wajahmu. Dia bilang pernikahan batal. Dan ancaman konyolnya itu, kalian tidak akan bisa membayar tagihan gedung." "Hah? Dia pikir uang kita dari mana? Dia lupa dia itu siapa?" Zidane menghela napas, berjalan ke bar mini untuk mengambil air putih. "Itu cuma gertakan, Bu." Dia marah karena ibu menghina ibunya. "Sudah, nanti Zidane telepon," Zidane bujuk. Paling Zidane belikan tas baru, dia luluh lagi. "Tenang saja. Semuanya terkendali." Zidane baru saja akan meneguk airnya ketika ponselnya yang tergeletak di meja bar bergetar hebat. Nama, kepala cabang bank, muncul di layar. Zidane mengerutkan kening. Tumben sekali manajer bank meneleponnya sepagi ini. Biasanya yang dihubungi adalah Elisa untuk urusan teknis. "Halo, selamat pagi, Pak," sapa Zidane, mencoba terdengar santai. Hening sejenak di seberang. Lalu terdengar suara yang dingin dan sangat formal. Berbeda sekali dari sapaan ramah biasanya. "Selamat pagi, Pak Zidane Rahardian. Saya menelepon untuk memberitahukan secara resmi bahwa pihak kami telah menerima notifikasi penarikan jaminan pribadi dari Ibu Elisa Putriani atas seluruh fasilitas kredit PT Rahardian Jaya." Gelas di tangan Zidane hampir terlepas. "Apa? Apa maksud Anda, Pak?" "Sesuai surat yang beliau kirimkan subuh tadi," lanjut suara itu tanpa emosi, Ibu Elisa telah menarik portofolio investasinya sebagai penjamin sekunder. Selain itu, beliau juga melampirkan laporan dugaan penyalahgunaan dana pinjaman oleh pihak Anda, yang merupakan pelanggaran berat terhadap perjanjian kredit kita." "Itu tidak benar."
Itu fitnah, seru Zidan panik. Kami akan melakukan investigasi penuh, kata manajer itu. Namun, sesuai klausul 14B dalam perjanjian kita, penarikan jaminan sepihak ini memicu peninjauan ulang kredit. Efektif detik ini juga, seluruh rekening atas nama PT Rahardian Jaya dan rekening pribadi Anda yang terhubung, kami bekukan. Jantung Zidan serasa berhenti berdetak. Dibekukan? Maksud Anda, saya tidak bisa mengambil uang? Benar. Semua fasilitas kredit dibekukan. Dan yang lebih penting, Pak Zidan, kami meminta pelunasan pinjaman pokok sebesar 50 miliar rupiah dalam tempo 3 kali 24 jam. 50 miliar. Suara Zidan tercekat. Jika tidak, lanjut manajer itu, maka kami akan segera memulai proses penyitaan aset primer yang Anda jaminkan. Dalam hal ini, rumah yang Anda tempati sekarang. Tim penilai kami akan datang hari ini untuk melakukan penilaian awal. Selamat pagi. Telepon ditutup. Tut tut tut. Zidan menatap ponselnya dengan ngeri. Tangannya gemetar. Zidan, ada apa? Kenapa wajahmu pucat begitu? Tanya Ibu Rahayu, amarahnya langsung berganti cemas. Bang, Bu. Gagap Zidan. Rekening kita dibekukan. Mereka minta kita bayar 50 miliar dalam 3 hari. Atau rumah ini disita. Ibu Rahayu terhuyung. Ia memegang dadanya. Tidak mungkin. Apa maksudmu dibekukan? Ini pasti ulah anak kampung itu. Ini gertakannya semalam. Ini bukan gertakan, Bu, teriak Zidan, kepanikannya kini meledak. Dia segera menekan nomor Elisa. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Sial. Zidan membanting ponselnya ke sofa. Dia mematikan ponselnya. Belum hilang rasa panik mereka, ponsel Ibu Rahayu yang berdering. Kali ini, nama, Tuan Handoko Investor, yang tertera. Ibu Rahayu buru-buru mengangkatnya, mencoba menenangkan suaranya. Halo, Tuan Handoko, selamat pagi. Tidak ada yang selamat dari pagi ini, Bu Rahayu, bentak suara di seberang. Tuan Handoko, yang biasanya tenang dan berwibawa, kini terdengar murka. Saya tidak tahu permainan apa yang sedang keluarga Anda mainkan. Tapi kami baru saja menerima email dari otak di balik proyek Anda, Ibu Elisa. Tuan Handoko, itu hanya... Saya tidak peduli, potong Tuan Handoko. Dia bilang dia menarik diri. Proposal 500 miliar itu adalah karyanya, bukan karya putra Anda. Kami berinvestasi karena proposal jenius itu, bukan karena nama keluarga Anda. Tanpa Elisa, kami tidak percaya proyek ini. Konsorsium kami secara resmi menarik diri dari pendanaan proyek Menara Sentosa. Anggap semua kesepakatan kita batal. Saya akan menuntut Anda atas kerugian waktu yang kami alami. Telepon kembali ditutup dengan kasar. Ibu Rahayu ambruk ke sofa. 500 miliar. Proyek yang akan melambungkan nama keluarganya. Hilang. Lenyap begitu saja. Apa yang dia lakukan, apa yang anak itu lakukan? Desis Ibu Rahayu, matanya nanar. Zidan berlari ke ruang kerjanya dan menyalakan laptop perusahaan. Komputernya menyala, dan langsung dibanjiri notifikasi email. Puluhan email dari klien yang panik, dari supplier yang menagih pembayaran. Dan satu email paling atas, dengan tanda, urgent. Pengirim, Dewan Komisaris Independen. Judul, notifikasi, penunjukan firma audit eksternal dan pembekuan anggaran direksi. Email itu menyatakan bahwa Dewan telah menerima laporan anonim yang sangat terperinci mengenai dugaan penggelapan dana dan manipulasi pajak yang dilakukan oleh Zidan dan Ibu Rahayu. Sebuah firma audit telah ditunjuk dan akan memulai investigasi penuh hari ini. Semua anggaran direksi, termasuk kartu kredit perusahaan, dibekukan sampai investigasi selesai. Zidan kini tidak bisa bernapas. Semuanya. Dalam hitungan jam. Semuanya hancur. Bank. Investor. Audit. Itu adalah 3 pilar yang menopang hidup mereka. Dan Elisa, dengan 3 email, telah meruntuhkan ketiganya secara bersamaan. Dia bukan cuma bercanda, Bu, kata Zidan, suaranya bergetar hebat. Wajah sombong dan santainya tadi kini lenyap, digantikan ketakutan murni. Dia menghancurkan kita. Dia benar-benar menghancurkan kita. Ibu Rahayu menatap kosong ke depan. Wajahnya pucat pasi. Hinaan, ondel-ondel kampung, yang ia lontarkan dengan penuh kemenangan semalam, kini kembali menghantamnya dengan kekuatan 1000 kali lipat. Saat itulah bel pintu rumah mewah mereka berbunyi. Ding dong, ding dong. Seorang asisten rumah tangga berlari membukakan pintu.
Di luar, di bawah sinar matahari pagi yang cerah, berdiri dua orang pria berpenampilan formal, membawa map dan kamera. "Permisi," kata salah satu pria itu dengan sopan. "Kami dari pihak bank. Kami di sini untuk melakukan penilaian aset awal." Pukulan pertama telah mendarat. Kepanikan adalah makhluk yang aneh. Ia melumpuhkan, lalu memaksa orang melakukan hal-hal yang tak terbayangkan. Bagi Zidane dan Ibu Rahayu, kepanikan itu kini telah berubah menjadi teror yang nyata. Setelah dua pria dari bank itu menyelesaikan penilaian awal rumah mereka, serangkaian telepon tak berhenti berdering. Semuanya adalah tagihan. Vendor dekorasi pernikahan, catering mewah, penata rias, semuanya menuntut pembayaran segera. Pesta yang mereka gelar dengan begitu sombong, ternyata sebagian besar belum lunas, mengandalkan pencairan dana proyek 500 miliar yang kini lenyap. Rekening dibekukan. Uang tunai di brankas rumah hanya cukup untuk beberapa hari. Kartu kredit perusahaan ditolak. Kartu kredit pribadi juga diblokir karena terhubung dengan rekening utama. Dalam waktu kurang dari 24 jam, keluarga Rahardian yang terpandang itu terisolasi secara finansial. Mereka terputus dari sumber kehidupan mereka, uang. "Kita harus bicara dengan Elisa," kata Zidane, wajahnya pucat dan berkeringat dingin. Dia sudah mencoba menelepon Elisa ratusan kali. Ponselnya tidak aktif. Dia mengirim puluhan pesan memohon lewat WhatsApp. Semuanya hanya centang satu. "Bicara," desis Ibu Rahayu. Dia terduduk di sofa bludru mahalnya, tatapannya kosong. "Apa yang mau kamu bicarakan? Anak itu sudah menyusun rencana ini. Dia menjebak kita." "Aku tidak peduli," bentak Zidane, rasa takut mengalahkan rasa hormatnya pada sang ibu. Dia satu-satunya yang bisa menghentikan ini. Dia yang membuat proposal itu, dia yang bicara dengan bank. Dia harus mencabut laporannya. Ibu harus minta maaf pada ibunya. Seperti yang dia mau. Minta maaf? Ibu Rahayu merasa seolah ditelan ludahnya sendiri. Minta maaf pada wanita kampung itu? Wanita, ondel-ondel? Harga dirinya memberontak. Tapi kemudian ia melihat jam dinding kristal yang harganya ratusan juta. Lusa, jam itu bukan lagi miliknya. "Di mana dia?" tanya Ibu Rahayu, suaranya serak. "Aku tidak tahu," kata Zidane frustrasi. Dia tidak pernah memberitahuku alamat persis rumah kontrakannya. Dia selalu bilang itu tempat sederhana, tidak pantas untukku. Aku tidak pernah peduli untuk bertanya. Zidane membenci dirinya sendiri saat itu juga, bukan karena tidak peduli pada Elisa, tapi karena ketidakpedulian itu kini menyulitkannya. Zidane mulai berpikir keras, mengobrak-abrik ingatannya. Elisa pernah bercerita ibunya membuka usaha catering kecil di rumah. Catering, dia bersaudara. Sebuah nama sederhana yang dulu ia cemooh dalam hati. Dengan tangan gemetar, Zidane membuka laptopnya, menggunakan sisa kuota internet di ponselnya. Dia mencari, catering dia bersaudara, di Google Maps. Muncul sebuah titik di gang sempit di daerah Cilandak. Jauh dari pusat kemewahan mereka di Pondok Indah. "Aku menemukannya," desis Zidane. "Mereka tidak bisa memakai Mercedes atau BMW mereka. Kunci-kunci itu sudah diambil oleh pihak bank sebagai jaminan, agar tidak dihilangkan. Hanya tersisa satu mobil city car lama yang biasa dipakai asisten rumah tangga mereka belanja ke pasar. Dengan sisa harga diri yang ada, Ibu Rahayu mengenakan kacamata hitam besar, bukan untuk gaya, tapi untuk menutupi wajah bengkaknya, dan masuk ke mobil kecil itu. Zidane yang menyetir. Perjalanan itu terasa seperti perjalanan ke neraka. Dari jalanan lebar dan asri di Pondok Indah, mereka masuk ke jalanan yang lebih sempit, lalu lebih sempit lagi. Mobil mereka nyaris tidak muat melewati gang-gang padat penduduk. Bau got yang menyengat dan riuh suara anak-anak bermain di jalanan menyambut mereka. Ini adalah dunia yang Ibu Rahayu anggap hanya ada di televisi. Mereka berhenti di ujung gang. Mobil tidak bisa masuk. Di sini? Tanya Ibu Rahayu tidak percaya. Rumah-rumah berimpitan. Jemuran pakaian tergantung di depan rumah. Maps bilang di sini, kata Zidane tegang. Mereka turun. Tatapan tetangga yang sedang duduk-duduk di warung tertuju pada mereka. Dua orang dengan pakaian mahal yang terlihat jelas salah tempat. Zidane dan Ibu Rahayu berjalan di gang becek itu, mengikuti nomor rumah. Lalu mereka melihatnya. Rumah nomor 27. Sebuah rumah kontrakan sederhana dengan cat hijau pucat yang sebagian sudah mengelupas. Di depannya ada teras kecil yang sangat bersih. Dan di teras itu, seorang wanita parubaya sedang duduk di kursi plastik, memilah-milah buncis untuk dimasak. Itu Ibu Diah. Wanita itu mengenakan daster batik sederhana,
rambutnya digulung seadanya. Dia terlihat damai. Dia tidak terlihat seperti wanita yang baru saja dihina habis-habisan di depan ratusan orang. Kenyataan menghantam Ibu Rahayu. Wanita yang ia sebut, ondel-ondel, ini, wanita yang duduk di teras sempit ini, memegang nasib seluruh kekayaannya. Kontras itu terlalu brutal. Harga diri Ibu Rahayu yang setinggi langit, yang dibangun di atas pondasi uang dan status, hancur berkeping-keping dalam sekejap. Apa yang terjadi selanjutnya bahkan di luar dugaan Zidan. Ibu Rahayu, yang seumur hidupnya selalu berjalan dengan dagu terangkat, tiba-tiba berlari. Ia berlari kecil di gang itu, tersandung sepatunya sendiri. Ia sampai di depan pagar rendah rumah Elisa. Ibu Diah mengangkat wajahnya, terkejut melihat dua tamunya. Ibu Rahayu tidak berkata apa-apa. Ia mendorong pagar kayu itu, masuk ke teras, dan menjatuhkan dirinya. Dia bersujud. Bukan sekadar membungkuk. Dia benar-benar bersujud di lantai semen yang berdebu itu. Tepat di kaki Ibu Diah. Maafkan saya. Isak Ibu Rahayu. Suaranya pecah, tidak ada lagi nada angkuh yang tersisa. Maafkan saya, Bu Diah. Saya mohon ampuni saya. Ibu Diah terlonjak kaget. Nampan buncis di pangkuannya jatuh berhamburan. Ibu Rahayu, apa yang Ibu lakukan? Bangun, Bu, bangun. Ibu Diah panik, mencoba menarik lengan wanita yang bersujud di kakinya. Zidan tiba bersamaan, pemandangan ibunya yang bersujud di kaki, orang kampung, itu adalah pukulan telak baginya. Dia tidak punya pilihan. Dia ikut berlutut di samping ibunya. Bu Diah, tolong kami. Pinta Zidan putus asa. Saat itulah pintu rumah terbuka. Elisa muncul, mengenakan kaos oblong dan celana training sederhana. Hijab instan menutupi kepalanya. Dia tidak terkejut. Dia menatap pemandangan di depannya dengan mata yang dingin. Melihat Elisa, Ibu Rahayu langsung merangkak, masih dalam posisi setengah bersujud, memegang ujung pakaian Elisa. Elisa, nak, tolong kami. Maafkan Ibu. Ibu salah. Ibu sudah minta maaf pada ibumu. Lihat, Ibu bersujud. Zidan pun menatap Elisa, wajahnya penuh permohonan. Sayang, Elisa, aku mohon, hentikan ini semua, cabut laporanmu. Bank investor, mereka menghancurkan kita. Aku akan ceraikan kamu kalau kamu mau, tapi tolong selamatkan keluargaku dulu. Elisa menatap Zidan. Ceraikan aku? Kita bahkan belum sah. Kamu lupa, aku membatalkannya. Lalu dia memandang Ibu Rahayu yang masih memegangi kakinya, menangis meraung-raung di teras rumahnya, menjadi tontonan tetangga yang mulai berkerumun di mulut gang. Elisa berjongkok, menyamakan tingginya dengan Ibu Rahayu. Bu Rahayu, katanya, suaranya tenang. 2 hari yang lalu, Anda menghina ibuku di depan 200 tamu terhormat. Anda menertawakannya. Anda menyebutnya ondel-ondel. Saya salah. Saya hilaf. Maafkan saya, raung Ibu Rahayu. Sekarang, lanjut Elisa, Anda bersujud di kakinya, di teras rumah kontrakan ini. Di depan tetangga-tetangga yang mungkin Anda anggap kampungan, juga. Elisa lalu memandang ibunya, Ibu Diah, yang berdiri gemetar di belakangnya, wajahnya penuh iba. Elisa meraih tangan ibunya dan menggenggamnya. Anda tahu bedanya Anda dan ibuku? Tanya Elisa. Ibuku dihina, tapi harga dirinya tidak hilang. Dia tetap tegar. Sedangkan Anda, Elisa menatap mata Ibu Rahayu yang bengkak. Harga diri Anda ternyata hanya setipis tumpukan uang Anda. Saat uang itu terancam hilang, harga diri Anda pun lenyap, dan Anda rela bersujud di kaki orang yang Anda hina. Elisa berdiri. Sujud Anda tidak ada harganya. Permintaan maaf Anda palsu. Anda melakukannya bukan karena menyesal telah menghina ibuku, tapi karena Anda takut miskin. Tidak, Elisa. Saya tulus. Pulanglah, kata Elisa. Kalian salah alamat. Elisa, aku mohon, jerit Zidan. Elisa menatap ibunya, yang tampak kasihan. Tapi Elisa menggeleng pelan. Ayo masuk, Bu. Elisa menarik ibunya masuk ke dalam rumah. Maaf, Bu Rahayu. Harga diri ibuku tidak bisa dibeli dengan sujudmu. Elisa menutup pintu. Meninggalkan Ibu Rahayu yang meraung histeris di teras, dan Zidan yang terduduk lemas di gang sempit. Mereka baru saja kehilangan satu-satunya harapan mereka. 3 kali 24 jam. Itu adalah batas waktu yang diberikan Ban. Waktu yang terasa seperti sebutir pasir di jam raksasa. Bagi Zidan dan Ibu Rahayu,
3 hari itu berlalu dalam kabut kepanikan, penolakan, dan penghinaan yang tak berkesudahan. Setelah penolakan telak dari Elisa, mereka pulang ke rumah mewah mereka yang kini terasa seperti penjara. Mereka mencoba segala cara. Zidane menelepon semua kolega bisnisnya, mencoba meminjam uang. Tapi kabar buruk menyebar lebih cepat daripada api. Berita tentang PT Rahardian Jaya yang dibekukan bank, ditinggal investor, dan sedang diaudit karena penipuan, sudah menjadi rahasia umum di kalangan mereka. Tidak ada yang mau mengangkat teleponnya. Mereka yang mengangkat, langsung menolak mentah-mentah. Keluarga Rahardian adalah kapal yang sedang tenggelam, dan tidak ada yang mau ikut tenggelam bersamanya. Ibu Rahayu mencoba menjual perhiasannya secara diam-diam. Dia pergi ke toko perhiasan langganannya. Tapi pemilik toko, yang biasanya menyambutnya dengan senyum manis, kini menatapnya dengan curiga. "Maaf, Bu Rahayu. Kami tidak bisa membeli barang dalam jumlah besar tanpa surat-surat yang jelas. Apalagi kami dengar aset ibu sedang dalam pengawasan bank." Mereka terpojok. Hari ketiga tiba. Pukul 10 pagi. Batas waktu pelunasan 50 miliar itu telah lewat. Tidak ada keajaiban. Tidak ada uang yang muncul. Pukul 11, mimpi buruk itu menjadi nyata. Suara ribut-ribut terdengar di depan gerbang. Bukan hanya 2 orang penilai seperti kemarin. Kali ini, sebuah tim datang. Beberapa pria berbadan tegap, seorang jurusita resmi dengan surat-surat di tangan, didampingi oleh beberapa petugas keamanan bank dan 2 orang polisi. "Kami memiliki surat perintah penyitaan aset dari pengadilan," kata jurusita itu dengan nada datar namun tegas kepada Zidane yang membukakan pintu dengan tangan gemetar. Mereka masuk. Tim itu menyebar ke seluruh penjuru rumah. Mereka bekerja dengan efisien dan dingin. Mereka membawa label-label stiker berwarna merah. Televisi 80 inci. Disita. Stiker merah ditempel. Lukisan, master. Disita. Stiker merah. 1 set sofa, impor Italia. Disita. Stiker merah. Lampu kristal. Disita. Stiker merah. Mereka seperti wabah, menempelkan stiker merah di setiap barang berharga. Ibu Rahayu berdiri mematung di tangga, menyaksikan hartanya, simbol statusnya selama puluhan tahun, kini diberi label seperti barang obralan. "Jangan sentuh itu," teriaknya ketika seorang petugas hendak menempel stiker di lemari pajangan berisi koleksi porselen dinasti Ming miliknya. Petugas itu menatapnya tanpa emosi. "Ini termasuk dalam sitaan, Bu." "Itu warisan," jerit Ibu Rahayu. "Surat perintah kami mencakup seluruh isi rumah," kata jurusita. Zidane hanya bisa terduduk lemas di sofa yang belum dilabeli. Dia sudah mati rasa. Lalu tim itu naik ke lantai 2. Ke kamar utama Ibu Rahayu. "Ini adalah benteng pertahanannya. Tolong, jangan masuk," cegah Ibu Rahayu, tubuhnya menghalangi pintu. "Mohon kerjasamanya, Bu," kata jurusita. Petugas keamanan bank dengan sopan namun tegas menggeser tubuh Ibu Rahayu dari pintu. Mereka masuk. Kamar itu adalah sebuah etalase kemewahan. Sebuah walk-in closet yang lebih besar dari rumah kontrakan Elisa menanti mereka. Disitulah harta karun Ibu Rahayu berada. Ratusan tas bermerek, deretan sepatu impor, dan rak-rak berisi gaun pesta. Dan di sudut, sebuah brankas besar tersembunyi di balik lukisan. "Tolong buka brankasnya," pinta jurusita. "Tidak. Itu perhiasan saya. Itu milik saya pribadi, tidak ada hubungannya dengan perusahaan," bantah Ibu Rahayu. "Aset pribadi Anda turut dijaminkan saat pinjaman awal, Bu. Silakan dibuka, atau kami akan membukanya secara paksa." Dengan tangan gemetar, Ibu Rahayu memasukkan kodenya. Pintu brankas terbuka. Cahaya lampu menyorot puluhan kotak beludru. Kalung berlian, gelang emas, anting-anting rubi. Semuanya. Tim itu mulai menginventarisir setiap kepingnya. Ibu Rahayu terisak pelan. Lalu, seorang petugas membuka lemari pakaian. Dia mulai mengeluarkan isinya. Gaun-gaun malam yang harganya puluhan juta rupiah per helai, dikeluarkan dan dilipat kasar, dimasukkan ke dalam kotak-kotak besar. Saat itulah petugas itu menarik sebuah gaun. Gaun berwarna emas mawar, penuh payet berkilauan, dengan potongan leher yang angkuh. Ibu Rahayu terbelalak. Itu dia. Itu adalah gaun yang ia pakai di pesta pernikahan Zidane dan Elisa. Gaun yang ia kenakan saat ia merebut mikrofon. Gaun yang ia pakai saat ia melontarkan hinaan, ondel-ondel kampung. Gaun kebanggaannya. Petugas itu, yang tentu saja tidak tahu signifikansi gaun itu, memegangnya sebentar. Payetnya berat.
Mungkin bisa laku mahal, gumamnya pada rekannya. Dia melipat gaun itu. Tidak, bukan melipat. Dia lebih mirip meremasnya. Lalu dia melemparkannya ke dalam kotak besar yang sudah penuh dengan pakaian lain. Gaun itu mendarat di atas tumpukan, sebagian menjuntai keluar. Saat petugas lain membawa kotak baru, dia tidak sengaja menyenggol kotak berisi gaun itu. Gaun emas mawar itu terjatuh ke lantai, tepat di atas debu. Dan petugas itu, tanpa sadar, menginjaknya dengan sepatu botnya yang kotor saat dia berjalan mengambil barang lain. Bekas tapak sepatu yang kotor kini menempel jelas di kain sutra mahal itu. Ibu Rahayu melihatnya. Dia melihat gaun kebanggaannya, simbol kemenangannya, kini terinjak-injak di lantai seperti lep kotor. Sesuatu di dalam dirinya patah. Harga diri, kesombongan, dan seluruh identitasnya yang ia bangun, hancur lebur diinjak bersama gaun itu. Tidak aaak. Ibu Rahayu menjerit. Bukan jeritan marah, tapi jeritan putus asa yang melengking. Dia berlari, mencoba mengambil gaun itu, tapi petugas keamanan menahannya. Lepaskan. Lepaskan aku. Itu gaunku. Jangan diinjak. Dia meronta-ronta, menangis histeris. Para petugas hanya menatapnya dengan pandangan antara kasihan dan jengkel. Juru sita itu berdeham. Penyitaan selesai. Kalian punya waktu 30 menit untuk mengemasi barang-barang pribadi yang penting. Pakaian secukupnya, dokumen, dan obat-obatan. Setelah itu, rumah ini akan disegel. 30 menit kemudian, Zidan dan Ibu Rahayu berdiri di luar gerbang besi tempat rumah mereka yang kini tertutup rapat. Sebuah segel merah besar dari bank tertempel di gerbang itu. Ibu Rahayu hanya membawa satu tas jinjing kecil berisi pakaian ganti. Zidan membawa ransel berisi laptop, yang kini tidak berguna, dan beberapa dokumen. Mereka berdiri di trotoar jalanan Pondok Indah yang sepi. Mobil-mobil mewah tetangga mereka sesekali lewat, melambat sejenak untuk melihat tontonan itu, lalu mempercepat laju. Matahari sore terasa menyengat. Mereka tidak punya tempat tujuan. Mereka tidak punya uang. Mereka tidak punya apa-apa. Keluarga Rahardian yang sombong dan terpandang itu, kini resmi menjadi gelandangan. 6 bulan berlalu. Waktu telah mengubah segalanya. Bagi Zidan dan Ibu Rahayu, 6 bulan itu adalah neraka di bumi. Setelah diusir dari rumah mewah mereka benar-benar tidak punya apa-apa. Kartu identitas dan beberapa lembar pakaian adalah satu-satunya harta mereka. Mereka mencoba menumpang di rumah kerabat. Tapi keluarga besar Rahardian, yang dulu tertawa bersama mereka, kini menutup pintu. Tidak ada yang mau menampung 2 orang yang membawa sial, yang namanya tercoreng skandal audit dan utang puluhan miliar. Mereka terpaksa pindah ke rumah susun sewa yang sempit dan pengap di pinggiran Jakarta. Ibu Rahayu, yang seumur hidupnya dilayani, kini harus belajar mencuci pakaiannya sendiri dengan tangan di kamar mandi umum. Zidan, sang CEO visioner, mencoba melamar pekerjaan. Tapi namanya sudah masuk daftar hitam. Tidak ada perusahaan yang mau menyentuhnya. Reputasinya hancur lebur. Dari makan di restoran bintang 5, mereka kini harus mengantre di warteg untuk mendapatkan nasi dan lauk termurah. Kebanggaan mereka telah terkikis habis, digantikan oleh perjuangan sehari-hari untuk sekadar bertahan hidup. Bagi Elisa, 6 bulan itu adalah kelahiran kembali. Setelah menutup pintu dari permohonan palsu Zidan dan ibunya, Elisa tidak membuang waktu. Dia tidak lagi ingin bersembunyi di balik layar. Dia tidak lagi ingin menjadi otak anonim di balik kesuksesan pria lain. Dia mengambil semua tabungan yang tersisa dan menyewa sebuah kantor kecil dengan 2 ruangan di sebuah gedung bisnis sederhana. Dia mendaftarkan perusahaannya sendiri, Putriani Consulting. Klien pertama tidak perlu ia cari. Tuan Handoko, investor yang batal mendanai proyek 500 miliar Zidan, menghubunginya seminggu setelah insiden itu. Ibu Elisa Putriani, kata Tuan Handoko di telepon, suaranya penuh hormat. Saya sudah mempelajari dokumen yang Anda kirimkan. Saya juga mendengar apa yang terjadi di pernikahan itu. Saya harus akui, saya terkesan. Bukan hanya dengan kecerdasan Anda, tapi juga dengan keberanian Anda. Terima kasih, Pak, jawab Elisa, suaranya tenang. Saya tidak berinvestasi pada Zidan. Saya berinvestasi pada proposal Anda. Proposal itu jenius, lanjut Tuan Handoko. Sekarang, proposal itu bebas. Bagaimana kalau Anda yang memimpinnya? Bukan sebagai karyawan, tapi sebagai mitra utama. Konsorsium kami akan mendanai Anda, apapun yang Anda butuhkan. Itu adalah tawaran yang mengubah segalanya. Elisa menerima. Dengan cepat, reputasi Elisa menyebar. Dia adalah
si jenius di balik kejatuhan Rahardian. Para investor yang dulu berurusan dengan Zidane kini menyadari siapa sebenarnya yang mereka hadapi. Mereka berbondong-bondong datang ke Putriani Consulting. Perusahaan Elisa yang baru berumur 3 bulan sudah menangani 3 proyek properti besar. Tapi kesuksesan finansial tidak membuat Elisa lupa pada akarnya. Uang itu penting, tapi itu bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah mengembalikan kehormatan yang direnggut. Suatu sore, saat dia sedang melihat-lihat foto di ponselnya, dia berhenti di sebuah foto. Foto ibunya, Ibu Diah, yang sedang tersenyum sambil memegang selembar kain batik yang baru selesai dibuatnya. Dia teringat kebaya biru sederhana itu. Dia teringat hinaan, ondel-ondel. Sebuah ide terbentuk. Ide yang lebih besar dari sekadar balas dendam. Ide tentang pembuktian. Minggu berikutnya, Elisa mengumumkan proyek terbarunya. Bukan proyek properti bernilai triliunan. Itu adalah sebuah program filantropi yang didanai penuh oleh perusahaannya. Namanya, Program Akar Bangsa. Program itu adalah program pemberdayaan UMKM yang fokus pada pengrajin busana tradisional, pengrajin batik tulis, penenun songket, dan penjahit kebaya di kampung-kampung. Elisa berkeliling, mencari para perajin berbakat yang karyanya luar biasa namun tidak punya akses ke pasar. Dia memberi mereka modal, pelatihan manajemen, dan yang terpenting, panggung. 6 bulan setelah hari pernikahan yang hancur itu, Elisa berdiri di atas panggung yang berbeda. Kali ini, panggung sebuah hotel bintang 5, di acara peluncuran resmi, Program Akar Bangsa. Ratusan tamu hadir. Ada Tuan Handoko dan para investor lainnya, ada pejabat kementerian, ada puluhan wartawan dan influencer gaya hidup. Di barisan paling depan, duduk Ibu Diah. Dia mengenakan kebaya baru, dijahit dengan indah oleh salah satu perajin binaan Elisa. Dia tidak lagi terlihat gugup. Dia duduk tegak, penuh kebanggaan, menatap putrinya yang berhijab anggun di atas panggung. Elisa melangkah ke podium. Dia menatap para hadirin. Selamat malam, sapanya, suaranya jernih dan percaya diri. 6 bulan yang lalu, saya belajar sebuah pelajaran yang sangat pahit. Saya belajar bahwa di dunia ini, ada orang yang menilai manusia hanya dari apa yang mereka pakai, atau dari mana mereka berasal. Aula hening. Beberapa wartawan yang tahu ceritanya mulai mencatat dengan cepat. Mereka melihat pakaian tradisional, pakaian dari kampung, kebaya sederhana, dan mereka menyebutnya norak. Mereka melihat kesederhanaan dan mereka menyebutnya ketinggalan zaman. Elisa berhenti sejenak, matanya mencari ibunya di antara penonton. Ibu Diah tersenyum, mengangguk kecil, memberinya kekuatan. Mereka salah, lanjut Elisa. Kekuatan sejati sebuah bangsa tidak terletak pada gedung-gedung pencakar langit yang kita bangun. Kekuatan sejati kita ada di akar kita. Di tangan-tangan para perajin di desa. Di kebaya yang dipakai ibu kita. Hari ini, kata Elisa, suaranya bergetar karena emosi yang kuat, saya meluncurkan program ini bukan hanya sebagai sebuah bisnis. Ini adalah surat cinta saya. Surat cinta untuk para perajin yang sering dilupakan. Dan surat cinta untuk wanita terhebat yang saya kenal, yang mengajari saya bahwa harga diri tidak diukur dari kemewahan pakaian. Elisa menatap lurus ke kamera televisi yang menyiarkan acara itu secara langsung. Program ini didedikasikan untuk ibuku, Ibu Diah, yang pernah dihina karena pakaiannya. Hari ini, saya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa pakaian yang mereka hina itu adalah sebuah mahakarya. Itu adalah kebanggaan kita. Itu adalah akar bangsa kita. Tepuk tangan membahana di seluruh ruangan. Para tamu berdiri, memberikan standing ovation. Tuan Handoko menepuk-nepuk bahu Ibu Diah, mengucapkan selamat. Ibu Diah menangis. Kali ini, bukan air mata luka, tapi air mata kebanggaan yang tak terhingga. Elisa, sang bintang, telah lahir. Dan dia membawa akarnya bersamanya, ke puncak tertinggi. Peluncuran, program akar bangsa, hanyalah permulaan. Elisa tahu bahwa untuk benar-benar membalikan hinaan itu, dia butuh sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang visual, yang tidak bisa dibantah, yang akan menampar kesombongan Ibu Rahayu dan Zidane dimanapun mereka berada. Dia memutuskan untuk menggelar sebuah peragaan busana. Tapi ini bukan peragaan busana biasa. Elisa menggunakan koneksinya yang kini sangat kuat. Dia berhasil mendapatkan slot di panggung utama Jakarta Fashion Week. Ini adalah panggung paling bergengsi di industri mode Indonesia. Dia menginvestasikan miliaran rupiah dari keuntungan perusahaannya. Dia tidak menyewa desainer ternama. Sebaliknya, dia mengorbitkan para perajin dari programnya.
Dia memasangkan mereka dengan desainer-desainer muda berbakat untuk berkolaborasi. Selama 3 bulan, persiapan berjalan intens. Judul peragaan busananya adalah Warisan. Para pengamat mode skeptis. Seorang pebisnis properti tiba-tiba ingin bicara soal fashion? Mereka pikir ini hanya proyek iseng orang kaya baru. Malam itu tiba. Aula Jakarta Fashion Week penuh sesak. Semua orang penting di dunia mode hadir. Para editor majalah, sosialita papan atas, dan tentu saja, Tuan Handoko dan istrinya di baris depan. Ibu Diah duduk di samping mereka, mengenakan busana yang dirancang khusus, tampak tenang dan anggun. Acara dimulai. Satu persatu, busana hasil kolaborasi itu keluar. Batik yang diubah menjadi jaket bomber yang keren. Tenun Sumba yang dijadikan gaun malam yang megah. Para penonton terkesima. Ini bukan sekadar peragaan busana. Ini adalah pernyataan. Lalu, sampailah pada segmen terakhir. Segmen pamungkas. Lampu di seluruh aula padam. Hening. Lalu, alunan musik tradisional Betawi yang telah diremix dengan dentuman bass modern mulai terdengar. Tanjidor berpadu dengan electronic dance music. Penonton bingung. Satu lampu sorot menyala. Seorang model berjalan keluar. Penonton menahan napas. Model itu mengenakan sebuah mahakarya. Rok megar berwarna merah menyala, dengan detail-detail geometris emas yang rumit. Atasannya adalah bustier modern yang dipadukan dengan selendang yang menjuntai, dengan motif topeng ondel-ondel yang distilasi menjadi pola abstrak yang sangat indah. Itu ondel-ondel. Tapi ini adalah ondel-ondel versi haute couture. Versi yang akan dipakai seorang bintang film di karpet merah Ken. Satu persatu, 10 model keluar, menampilkan koleksi kapsul, kebanggaan Betawi. Warna-warnanya cerah, potongannya berani, namun aura tradisionalnya sangat kental. Para kritikus mode yang biasanya sinis, kini wajahnya ternganga. Mereka sibuk memotret dan mencatat. Luar biasa, bisik seorang editor majalah Vogue. Dia benar-benar melakukannya. Dia mengubah simbol, kampung, itu menjadi sesuatu yang high fashion. Ini jenius, balas editor lain. Berani, artistik, dan sangat Indonesia. Hinaan, norak seperti ondel-ondel, kini telah bertransformasi menjadi segmen peragaan busana paling dibicarakan tahun itu. Musik mencapai puncaknya. Sang pembawa acara mengumumkan. Dan sekarang, sang inspirasi di balik koleksi ini. Lampu kembali fokus ke panggung. Ibu Diah berdiri dari kursinya. Dia berjalan perlahan menuju panggung. Dia tidak berjalan seperti model. Dia berjalan seperti dirinya sendiri. Dia mengenakan kebaya modern yang sangat indah. Warnanya biru lembut, persis seperti warna kebaya yang ia pakai di hari pernikahan yang gagal itu. Tapi kali ini, kebaya itu terbuat dari bahan sutra terbaik, dengan bordiran tangan yang rumit, hasil karya perajin terbaik binaan Elisa. Dia berjalan ke tengah panggung. Dia tidak perlu berpose. Dia hanya berdiri di sana, tersenyum lembut. Senyum seorang ibu yang bangga. Tepuk tangan meledak. Seluruh tamu undangan, para sosialita, para editor majalah, semuanya berdiri. Mereka memberikan standing ovation yang gemuruh, bukan hanya untuk koleksi itu, tapi untuk wanita sederhana yang berdiri di panggung itu. Elisa, yang menonton dari belakang panggung, tidak bisa menahan air matanya. Dia berlari keluar, naik ke panggung, dan langsung memeluk ibunya. Dia mengambil mikrofon. "Inilah ibuku," seru Elisa, suaranya bergetar namun lantang. Wanita yang mereka sebut norak. Malam ini, dia adalah ratu di panggung ini. Keduanya berpelukan di bawah hujan blitz kamera. Jauh dari gemerlap panggung itu, di sebuah kamar kos sempit di Manggarai, televisi 14 inci yang gambarnya berbintik sedang menyiarkan berita malam. Zidan dan Ibu Rahayu baru saja selesai makan malam, hanya nasi dan satu telur dadar dibagi dua. Mereka sedang menonton liputan berita hiburan. Dan tiba-tiba, wajah yang sangat mereka kenal muncul di layar. Peragaan busana yang menggemparkan dari Elisa Putriani sukses mengubah citra ondel-ondel menjadi karya mewah. Layar TV menunjukkan cuplikan para model berjalan di panggung. Lalu menyorot Ibu Diah yang anggun, dan Elisa yang memeluknya. Penyiar berita itu berkata, sebuah pembalasan yang manis atas hinaan, ondel-ondel kampung, yang kabarnya pernah dilontarkan oleh mantan calon ibu mertuanya. Ibu Rahayu terbelalak. Wajahnya pucat pasi. Hinaan yang ia lontarkan di ruang tertutup, kini menjadi konsumsi publik. Dia, Ibu Rahayu, kini dikenal di seluruh Indonesia bukan sebagai sosialita, tapi sebagai mantan calon ibu mertua yang jahat. Zidan menatap layar.
Dia melihat Elisa. Dia terlihat sangat cantik, berkuasa, dan bahagia. Jauh lebih bahagia daripada saat bersamanya. Di sampingnya, ibunya sendiri, Ibu Rahayu, tampak kuyu, tua, dan kalah. Pakaiannya daster kusam. Kontras itu menusuk Zidan tepat di jantungnya. Matikan. Desis Ibu Rahayu, tangannya gemetar. Matikan TV-nya. Zidan, matikan. Zidan menekan tombol off. Kamar itu kembali gelap dan sunyi. Tapi gambaran di TV itu tidak ikut mati. Gambaran itu membakar retina mereka. Gambaran Elisa yang menang. Dan gambaran ibu dia, sang ondel-ondel, yang kini dipuja di atas panggung tempat mereka tidak akan pernah bisa menginjakan kaki lagi. 1 tahun. 365 hari telah berlalu sejak pesta pernikahan yang dibatalkan itu. Waktu 1 tahun itu terasa seperti seumur hidup bagi semua yang terlibat. Malam itu, Jakarta bermandikan cahaya. Dari lantai 68 The Oracle Tower, salah satu gedung tertinggi di ibu kota, pemandangan kota tampak seperti permadani permata yang tak berujung. Disinilah, di restoran paling eksklusif di kota, Langit Senja, Elisa telah memesan 1 meja privat di dekat jendela. Ini adalah malam yang istimewa. Ini adalah hari ulang tahun ibu dia. Elisa memandang ibunya yang duduk di seberangnya. Transformasi ibu dia sangat luar biasa. Bukan hanya karena kebaya modern rancangan desainer, akar bangsa, yang beliau kenakan, yang memadukan sutra dan tenun Garut dengan begitu anggun. Bukan juga karena perhiasan mutiara sederhana namun berkelas yang melingkari leher dan pergelangan tangannya. Transformasi itu ada di matanya. Api di mata ibu dia telah kembali. Rasa takut dan keraguan yang dulu membayanginya kini telah lenyap. Dia tidak lagi berjalan menunduk. Dia adalah Dewan Kehormatan, Program Akar Bangsa, seorang filantropis yang dihormati, yang menghabiskan waktunya berkeliling Indonesia, memberdayakan ratusan perajin wanita lainnya. Dia kini fasih berbicara di depan umum, menceritakan kisahnya, menginspirasi orang lain. Makanannya enak sekali, nak, kata ibu dia lembut, setelah mencicipi hidangan pan searet scallop di depannya. Tapi jujur, ibu masih lebih suka sayur asem buatan kita di rumah. Elisa tertawa. Elisa tahu, Bu. Tapi sekali-sekali, ibu pantas mendapatkan ini. Selamat ulang tahun, Bu. Elisa mengangkat gelasnya yang berisi jus mangga. Terima kasih, nak, balas ibu dia, ikut mengangkat gelasnya. Ibu tidak pernah bermimpi bisa merayakan ulang tahun di tempat seperti ini. Rasanya seperti di awan. Ibu pantas mendapatkan lebih dari ini, kata Elisa tulus. Setelah semua yang ibu korbankan untuk Elisa. Mereka menikmati makan malam mereka dengan tenang. Berbicara tentang rencana program selanjutnya, tentang desa penenun di Sumba yang baru mereka kunjungi, tentang resep masakan baru. Mereka tidak pernah lagi menyebut nama Zidan atau Ibu Rahayu. 2 orang itu seperti bab yang sudah selesai, buku yang sudah ditutup dan disimpan di rak paling berdebu. Saat hidangan penutup, sebuah kue lava coklat yang indah, disajikan, Elisa menatap keluar jendela. Dia senang melihat pemandangan kota dari atas. Dia melihat jalanan utama di bawah sana, mobil-mobil tampak seperti serangga kecil yang bergerak lambat. Perhatiannya tertuju pada sebuah persimpangan ramai, tepat di seberang hotel mewah tempat mereka makan. Di sudut jalan itu, berjejer warung-warung kaki 5. Salah satunya adalah warung nasi goreng tenda yang sepertinya akan segera tutup. Elisa melihat ada sedikit keributan di depan warung itu. Penjual nasi goreng, seorang pria bertubuh besar, tampak mengusir 2 orang. 2 orang itu terlihat kotor dan compang-camping. Gelandangan. Penjual itu sepertinya melemparkan sesuatu ke trotoar. Sebuah bungkusan. Mungkin sisa makanan. Saat itulah pemandangan yang menyedihkan itu berubah menjadi mengerikan. Kedua gelandangan itu langsung berebut bungkusan tersebut. Mereka bergulingan di trotoar yang kotor. Si pria menarik rambut si wanita. Si wanita mencakar wajah si pria. Mereka berteriak-teriak, memaki, seperti 2 hewan liar yang memperebutkan bangkai. Ya Allah! Desis ibu dia, yang kini ikut melihat ke bawah. Kasihan sekali mereka. Sampai harus berebut makanan sisa seperti itu. Elisa menyipitkan matanya. Restoran itu sangat tinggi, dan di bawah sana gelap. Tapi postur tubuh itu, cara si pria bergerak, ada sesuatu yang terasa familiar. Elisa adalah seorang analis. Dia dilatih untuk melihat detail. Dia melihat si pria. Kurus kering, rambutnya gimbal dan panjang tak terurus. Jenggotnya tebal dan kotor. Pakaiannya robek di sana-sini. Dia melihat si wanita. Rambutnya yang dulu pirang dan terawat, kini kusam,
acak-acakan, dan sebagian rontok. Wajahnya cekung. Pakaiannya hanya daster kusam yang sudah berubah warna menjadi coklat karena kotoran. Lalu, dalam pergulatan itu, si pria berhasil merebut bungkusan itu. Dia berdiri di bawah lampu jalan, membuka bungkusan itu dengan rakus, dan mulai menyuapkan nasi sisa ke mulutnya dengan tangan. Cahaya lampu jalan menyorot wajahnya dengan jelas. Jantung Elisa berhenti berdetak. Itu Zidane. Wanita yang kini terduduk di trotoar, menangis meraung-raung sambil memukuli aspal karena kelaparan, adalah Ibu Rahayu. Setahun yang lalu, mereka duduk di meja VIP, menertawakan ibunya. Setahun yang lalu, mereka minum sampanye termahal dan memakan hidangan mewah. Malam ini, di seberang jalan dari tempat Elisa makan hidangan bintang 5, mereka berebut nasi bungkus sisa di trotoar. "Elisa, kamu kenapa, Nak?" Pucat sekali, tanya ibu dia, cemas. Elisa tidak menjawab. Dia hanya menatap. Dia melihat Zidane makan dengan lahap, tidak peduli pada ibunya yang meraung. Dia melihat Ibu Rahayu, wanita yang dulu menghina ibunya sebagai orang kampung, kini hidup lebih rendah, lebih hina, daripada pengemis paling menyedihkan sekalipun. Ibu dia mengikuti arah pandang putrinya. Dia melihat lebih saksama. Matanya membelalak. Tangannya menutup mulutnya. Itu Zidane? Dan, Ibu Rahayu, suaranya bergetar, tidak percaya. Di bawah sana, Zidane selesai makan. Dia menjilati jari-jarinya yang kotor. Dia lalu menendang pelan tubuh ibunya. "Diam. Berisik," hardiknya. "Salahmu sendiri. Kenapa kamu tidak lebih cepat?" Ibu Rahayu hanya bisa menangis semakin keras. Zidane menyandarkan tubuhnya yang kurus ke tiang lampu. Dia tampak lelah. Matanya menatap kosong ke jalanan. Lalu, dia mengangkat kepalanya. Dia menatap ke atas. Dia melihat gedung-gedung mewah yang menjulang. Dia melihat The Oracle Tower. Dia melihat titik-titik cahaya restoran mewah di puncaknya. Tempat di mana dia dulu sering berada. Dan dia melihat jendela besar itu. Dia melihat dua sosok wanita yang sedang menatap ke bawah. Z-data penglihatan di malam hari tidak jelas. Tapi entah bagaimana, Zidane tahu. Dia memfokuskan pandangannya. Jarak mereka ratusan meter, dipisahkan oleh kaca, beton, dan status sosial yang kini berbalik 180 derajat. Jantung Zidane berdebar kencang. Dia melihat siluet berhijab itu. Dia melihat wanita di sampingnya. Dia tahu siapa itu. Itu Elisa. Dan di sampingnya, wanita yang dulu dihina ibunya. Elisa sedang menatapnya. Menatapnya dari langit, sementara dia merangkak di bumi. Mata mereka bertemu. Bagi Zidane, momen itu adalah keabadian. Waktu membeku. Suara klakson mobil, teriakan ibunya, bau busuk dari selokan di dekatnya, semuanya lenyap. Yang ada hanya wajah itu. Wajah Elisa. Jauh di atas sana, di dalam istana kaca yang berkilauan. Dia tidak bisa melihat ekspresi Elisa. Tapi dia tidak perlu melihatnya. Fakta bahwa Elisa ada di sana dan dia ada di sini sudah cukup. Itu adalah penghakiman terakhir. Rasa malu. Bukan sekadar malu. Ini adalah rasa malu yang membakar, yang menggerogoti sisa-sisa jiwanya. Rasa malu yang begitu pekat hingga terasa seperti asam di tenggorokannya. Semua yang ia miliki, semua yang ia buang, semua yang bisa ia dapatkan, terlintas di depan matanya dalam sepersekian detik. Dia melihat kemewahan yang ia nikmati. Dia melihat tawa puasnya di hari pernikahan. Dia melihat ibunya melontarkan hinaan itu. Dan dia melihat dirinya sendiri, yang tidak melakukan apa-apa selain ikut tertawa. Tawa itulah yang membawanya ke trotoar ini. Dia melihat Elisa, simbol dari semua kecerdasan dan kerja keras yang ia curi dan sia-siakan. Dia melihat ibu dia di sampingnya, simbol dari harga diri yang ia dan ibunya injak-injak. Dan kini, kedua wanita itu menatapnya. Menatapnya dalam wujudnya yang paling hina. Seorang gelandangan kurus, kotor, yang baru saja berebut nasi sisa dengan ibunya sendiri. "Tidak," desis Zidane. Penyesalan itu begitu kuat, begitu melumpuhkan, hingga dia tidak bisa bernapas. Ibu Rahayu, yang masih menangis, melihat perubahan di wajah putranya. Dia melihat arah pandang Zidane. "Ada apa, Zidane? Apa yang kamu lihat?" Dia mencoba melihat ke atas, ke menara yang berkilauan itu. "Jangan lihat ke atas," teriak Zidane, suaranya serak penuh kepanikan. Dia tidak sanggup. Dia tidak sanggup membiarkan ibunya ikut melihat. Dia tidak sanggup jika Elisa melihat ibunya dalam kondisi ini. Dia tidak sanggup menanggung penghakiman itu.
Dengan sisa tenaga yang dia miliki, Zidane menarik lengan ibunya dengan kasar. Bangun, pergi dari sini, cepat. Sakit, Zidane. Lepaskan, aku lapar, raung Ibu Rahayu. Pergi. Zidane tidak peduli. Dia menarik ibunya seperti menarik karung beras. Dia menyeretnya menjauh dari cahaya lampu jalan, menjauh dari tatapan mata Elisa. Dia menyeretnya masuk ke dalam kegelapan gang sempit di antara dua ruko yang tutup. Mereka tersungkur di tumpukan kardus bekas yang basah. Bau pesing menusuk hidung mereka. Kenapa kamu menyeretku? Aku masih lapar. Isak Ibu Rahayu, memukuli dada putranya yang kurus. Zidane tidak membalas. Dia hanya duduk bersandar di dinding yang lembab. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya di antara kedua lututnya. Bahunya berguncang hebat. Untuk pertama kalinya, Zidane menangis. Bukan tangisan frustrasi. Bukan tangisan kemarahan. Itu adalah tangisan penyesalan yang abadi. Dia tahu, malam ini, hidupnya benar-benar telah berakhir. Dia telah menjadi penyesalan berjalan. Di atas, di dalam restoran yang hangat dan mewah, Ibu Diah memegang tangan Elisa. Tangan putrinya terasa dingin. Dia melihatmu, nak, bisik Ibu Diah. Elisa mengangguk pelan. Dia tidak beranjak dari jendela, sampai kedua sosok itu lenyap di telan kegelapan gang. Dia tidak mengejek. Dia tidak tersenyum puas. Dia hanya menatap dengan dingin. Sedingin keadilan. Lalu, dia berbalik dari jendela. Dia membelakangi pemandangan itu. Pemandangan Zidane dan Ibu Rahayu di trotoar itu kini ada di belakangnya. Tempatnya memang di masa lalu. Dia kembali duduk di kursinya. Dia menatap ibunya lekat-lekat. Wajah ibunya yang kini bersinar, yang penuh dengan kedamaian dan harga diri. Inilah yang penting. Inilah kemenangannya. Ibu bahagia? Tanya Elisa lembut. Ibu Diah menatap putrinya. Dia mengulurkan tangannya, mengelus pipi Elisa yang berhijab. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Tapi ini adalah air mata bahagia. Ibu tidak hanya bahagia, nak, kata Ibu Diah, suaranya bergetar haru. Ibu bangga padamu. Sangat bangga. Elisa tersenyum. Senyum tulus pertama malam itu. Dia menggenggam tangan ibunya. Semua ini untuk ibu. Kemenangan sejati telah tercapai. Bukan saat Elisa melihat Zidane dan Ibu Rahayu jatuh terpuruk di jalanan. Itu hanya karma, sebuah konsekuensi logis dari perbuatan mereka. Kemenangan sejati Elisa adalah saat ini. Saat dia duduk di seberang ibunya, melihat wanita yang paling ia cintai itu tersenyum dengan kepala tegak. Kemenangan itu adalah saat ia berhasil menghapus air mata luka ibunya, dan menggantinya dengan air mata kebanggaan. Elisa telah membuktikan segalanya. Dia tidak hanya menghancurkan mereka yang telah menginjak-injak harga diri ibunya. Dia juga telah mengangkat derajat ibunya, dari wanita yang dihina sebagai ondel-ondel, menjadi seorang ibu terhormat yang duduk di puncak dunia. Hidup terus berjalan. Putriani Consulting tumbuh menjadi salah satu perusahaan investasi dan strategi terbesar di Asia Tenggara. Program Akar Bangsa menjadi yayasan nasional, membangun sekolah-sekolah kejuruan di seluruh pelosok negeri, memastikan para perajin tradisional mendapatkan tempat yang layak. Ibu Diah menjadi simbol ketahanan dan kehormatan. Nama Zidane dan Ibu Rahayu lenyap di telan waktu. Mereka menjadi cerita hantu di kalangan elit Jakarta, sebuah dongeng peringatan tentang kesombongan dan kejatuhannya. Tidak ada yang tahu di mana mereka berakhir. Mereka hanya menghilang, terkubur dalam penyesalan abadi mereka di sudut-sudut gelap ibu kota. Dan Elisa, dia telah menemukan kedamaiannya. Bukan dalam pembalasan dendam, tapi dalam pembuktian. Dia telah membuktikan bahwa kehormatan sejati tidak terletak pada gaun yang berkilauan atau tawa yang angkuh, tapi pada karakter yang kokoh dan cinta yang tulus kepada seorang ibu.